Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan praktik mengajar kelas 4 semester 2 tentang surat Al-Fil dan membahas tentang kisah Raja Abraha pasukan bergajah. Nanti di sini saya akan dibantu oleh Rara untuk menjelaskan dan berkisah tentang pasukan bergajah. Selamat menyaksikan ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran tentang surat Al-Fil. Oh iya, kenapa Ibu membuat video ini? Karena sekarang masih ada wabah virus corona, maka kita dianjurkan untuk belajar di rumah. Ibu membuat video ini untuk kalian belajar di rumah masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian membaca dan menghafalkan surat Al-Fil. Nanti ketika kita sudah masuk ke sekolah lagi, Ibu minta kalian menghafal ke depan dan Ibu tes satu-satu. Oke? Hari ini spesial, Ibu akan berkisah tentang Raja Abraha pasukan bergajah yang ada pada surat Al-Fil. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fil terlebih dahulu. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu artinya ya. Nanti kalian hafalkan ya. Oke, hari ini Ibu akan dibantu berkisah oleh Kak Rara. Mari kita simak ya kisah bersama Kak Rara. Sekarang Ibu sudah bersama Kak Rara. Ayo Kak Rara disapa teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Rara. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Raja Abraha dan pasukan bergajahnya. Oke, disimak ya teman-teman. Ayo Kak Rara mulai bercerita. Dahulu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai penjuru. Hal ini membuat raja-raja di Yaman merasa cemburu dan iri. Salah satunya yaitu Raja Abraha. Dia merasa cemburu karena Ka'bah banyak orang yang mengunjunginya. Pada suatu hari, Abraha berkumpul dengan petinggi-petinggi Yaman. Dia berkata, "Hei kalian, para pembesar Yaman, ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang rumah ibadah kita. Aku sudah mengerahkan para ahli bangunan dari penjuru dunia yang ada. Batu-batu yang indah, karpet yang mahal, emas, perak, mutiara yang sudah aku tempelkan di bangunan. Tapi mengapa tidak banyak orang yang mengunjunginya? Mereka justru lebih suka mengunjungi Ka'bah, padahal bangunnya yang jelek dan kumuh." Lalu
Ada yang menjawab, "Wahai Raja Abraha, mungkin mereka memiliki keyakinan bahwa bangunan suci yang dibangun itu memiliki ketentraman dan kedamaian bagi mereka. Itu rumah Tuhan yang dibangun oleh orang-orang mulia yang diutus olehnya." Kemudian Raja Abraha menjawab, "Itu cuma omong kosong. Kepercayaan mereka semata-mata karena kebodohan mereka. Dan mereka hanya ingin keuntungan dari para peziarah." Lalu ada yang menjawab lagi, "Tuanku benar. Mereka hanya ingin keuntungan. Kita harus memberhentikan keserakahan mereka." Lalu Abraham menjawab lagi, "Aku setuju. Kesabaranku sudah habis. Kita harus hancurkan Ka'bah. Dengan begitu, mereka akan berhenti berkunjung ke sana. Bersiaplah. Cepat kita hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan. Biar ku hancurkan, aku ratakan Ka'bah dengan tanah, sehingga penduduknya bertekuk lutut kepadaku." Hahaha. Hal itu membuat Raja Abraha gelap mata, menimbulkan kedengkian dan sombong untuk menghancurkan Ka'bah. Mendengar Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, bangsa Quraisy berdiskusi. "Wahai bangsa Quraisy, bagaimana kita akan melawan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah?" Ada yang menjawab, "Aku tidak mau melawan pasukan Abraha. Aku tidak mau mati konyol karena mereka sangat kuat dan pasukannya sangat banyak." Lalu yang lainnya juga menjawab begitu karena mereka takut untuk melawan pasukan Abraha karena mereka kuat dan pasukannya besar. Lalu diskusi mereka disampaikan kepada Abdul Muthalib untuk disampaikan ke Abraha bahwa mereka tidak akan melawan pasukan Abraha. Dan datanglah Abdul Muthalib kepada Abraha mengabarkan hasil diskusi para bangsa Quraisy. Lalu Abdul Muthalib berkunjung ke Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ampunilah aku atas kelemahanku, tidak bisa menjaga rumah yang mulia ini. Engkaulah pemilik sejatinya. Ya Allah, maka aku serahkan kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Agung dan Maha Perkasa." Lalu pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha berkata, "Wahai prajurit-prajurit yang perkasa, pada hari ini kita akan menghancurkan Ka'bah dari muka bumi untuk selama-lamanya, sehingga semua penduduk Arab akan datang ke kota kita dan semua pendatang akan memberikan uang mereka kepada kita, dan kita akan menjadi kaya dan hidup kalian akan senang selamanya. Ayo kita hancurkan Ka'bah." namun tiba-tiba nampak gumpalan besar dan bersuara gemuruh. Mereka itu adalah bala tentaranya Allah. Atas perintah Allah, burung-burung itu membawa batu dari neraka untuk menghancurkan pasukan Abraha atau pasukan bergajah. Nah, demikian cerita Abraha dan pasukan bergajahnya.
mereka dihancurkan oleh burung yang diperintahkan Allah membawa batu dari neraka. Nah, begitu ya teman-teman. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya sendiri. Karena Ka'bah adalah bangunan yang dibangun atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menjaga Ka'bah, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir, dan ketika itu pun tahun kelahiran Nabi disebut juga dengan tahun gajah. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman cerita dari Kak Rara. Terima kasih ya Kak Rara. Iya, sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Nah, jadi itu ya cerita dari Kak Rara. Penjelasan kisah Abraha dan pasukan bergajahnya untuk menyerang Ka'bah. Tetapi rencana itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirimkannya burung. Burung itu bernama burung ababil. Mereka membawa batu panas atau juga disebut batu dari neraka. Mereka berbondong-bondong menjatuhkan batu-batu tersebut kepada pasukan Abraha, pasukan bergajahnya. Sesuai dengan ayat kelima surat Al-Fil, mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah kekuasaan Allah. Allah itu sangat hebat. Apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau, itu bisa saja terjadi. Nah, jadi anak-anak semua jangan lupa selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada saat ini kita masih diberikan teguran dari Allah, yaitu wabah virus corona. Semoga kita dijauhkan dan semoga virus ini cepat menghilang dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu ya anak-anak, materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, kalian baca lagi kisah-kisah teladan pada zaman Nabi dan jangan lupa membaca Al-Quran ya. Dan juga jangan lupa surat Al-Fil beserta artinya dihafalkan. Oke? Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.